Salam, salam, haleluya, haleluya, amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian di seberang sana. Kali ini saya Edu Sareng bersama YouTube saya Naruk Sareng. Sedikit saya beritahu bahwa Naruk Sareng itu adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, dan hal-hal yang mulia. Sareng. Itu bahasa daerah Sika. Baik Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya kali ini memberi tema daripada YouTube saya ini adalah konser musik kegelapan menjelang lahirnya sang terang ilahi. Bapak Ibu saudara sekalian, mengapa saya memberi judul atau tema daripada YouTube saya kali ini adalah konser musik kegelapan menjelang lahirnya sang terang ilahi. Ini kisah, fakta, data dan sebenarnya. Pada tanggal 18 Desember 2023 di sebuah dusun yang namanya Dusun Pedang di Nanggahale, Patiahu. Pedang adalah satu dusun yang ada terletak di dalam kawasan perkebunan kelapa Nanggahale dan juga Patiahu. Konser musik kegelapan ini adalah konser yang luar biasa. Mereka telah menampilkan irama-irama kematian, irama kegelapan, irama yang berbau pembunuhan. Ada intimidasi luar biasa, menakutkan. Tanpa ada undangan, tanpa ada pemberitahuan, mereka mainkan irama ini. Kira-kira jam 8 lewat, musik kematian itu yang dimainkan oleh 6 pemain tangguh dengan alat musik yang kami orang Flores kami bilang censo atau katakan sensor. Sensor meraung-raung di Pedang pagi itu. Mereka berlari kiri kanan. Dan apapun yang di hadapan mereka, mereka tebang habis. Semua tanaman mereka tebang. Maka para penduduk Pedang yang menyaksikan, yang kaget dengan kejadian yang tiba-tiba itu, mereka lari berhamburan, menyelamatkan diri. Mama-mama tua, anak kecil, orang-orang tua kabur. Mereka bertanya pun mereka tidak berani. Karena 6 orang yang melakukan sensor itu betul-betul kesetanan. Semua pohon-pohon yang masyarakat Pedang tanam sejak 10 tahun lalu ketika mereka turun dari kampung mereka di sebelah atas lereng. Mereka melakukan reclaiming dan mereka mendiami tanah itu seperti sukun yang sedang berbuah lebat. Milik seorang bapak yang namanya Bapak Akar. Habis mereka tebang. Tanpa tanya, tanpa permisi. Juga limau yang sedang berbuah lebat. Mereka tebang. Dan limau ini milik sahabat saya yang namanya Bapak Nasi. Di depan rumah Bapak Nasi ada juga tenda di mana dibangun oleh masyarakat adat di situ. Agar mereka bisa duduk. Yang namanya masyarakat adat, mereka lakukan kula babong lahir kang naru kurang susar siru wisurimun. Itu pun hancur tertimpa pohon yang ditebang. Terpalnya rusak dan semua rubuh. Sehingga saat ini mereka tidak pakai lagi untuk melakukan diskusi. Bahkan pohon pisang habis mereka sensor. Ubi kayu pun, bayangkan ubi kayu yang bisa dicabut oleh anak-anak kecil, dorang pakai sensor. Itu menandakan bahwa apa? Ada kemarahan yang luar biasa yang dilakukan oleh para tukang sensor itu. Advokat
habis. Jambu mente yang ada di belakang kebun rata dengan tanah. Bahkan tanaman-tanaman pelindung pantai untuk abrasi yang masyarakat tanam dengan kesadaran mereka sendiri sebagai secara mandiri. Itu pun tidak luput daripada keganasan Chainsaw itu. Luar biasa. Semua masyarakat kabur. Bahkan ada orang yang berjalan dengan motor melewati kejadian itu di jalan. Mereka bertanya, kenapa kamu menebang itu? Jawab tukang sensor itu apa? Kami tebang ini pohon-pohon karena mau ditanam kelapa. Bapak ibu saudara-saudara sekalian. Lalu siapa yang menjadi sponsor musik kekerasan ini? Siapa? Setelah selesai ditebang, situasi sudah aman, di mana masyarakat tidak pernah mau melawan. Dan itu saya katakan luar biasa. Masyarakat tidak pernah mau melawan. Karena masyarakat tahu persis, kalau mereka melawan dengan kekerasan, pasti akan ada tumpah darah. Akan ada korban kematian di sana. Dan itu memang kami telah mengajarkan kepada masyarakat. Jauh belasan bahkan puluhan tahun lalu. Agar masyarakat tidak boleh melawan dengan kekerasan. Kami ajarkan mereka untuk melakukan apa? Perang dengan yang namanya dialog, negosiasi, rembuk, lakukan lobby, non-violence war, tanpa kekerasan. Dan itu mereka lakukan luar biasa. Saya katakan masyarakat adat sangat smart. Mereka pintar, mereka cerdas, dan mereka bijaksana. Mereka tidak melakukan kekerasan. Tapi Anda tahu siapa yang sponsornya? Setelah masyarakat adat yang tanamannya ditebang tadi, mereka kembali, mereka tanya kepada tukang sensor itu. Kenapa kamu sensor? Siapa yang menyuruh kamu? Dengan dingin acuh tak acuh, tukang sensor itu menjawab bahwa kalau kamu mau tahu, pergi tanya kepada Romo Alo. Masyarakat adat kaget luar biasa. Romo Alo adalah pastor paroki di Nanggahale. Romo Alo juga adalah staf dari PT Kris Rama. Artinya konser kegelapan, penebangan itu yang dilakukan tanpa permisi apa segala macam, disponsori oleh PT Kris Rama, Kristus Raja Maumere. Ya, yang seharusnya PT Kris Rama, Kristus Raja Damai, memberikan damai kepada masyarakat di Pedang Tanah Air menjelang lahirnya Kristus Raja Damai. Tetapi mereka melakukan apa? Intimidasi, melakukan yang betul-betul luar biasa kejam kepada masyarakat. Dan saya katakan itu pembunuhan. Mengapa saya katakan pembunuhan? Ya, kalian telah membunuh impian mereka. Kalian telah membunuh harapan mereka, kerinduan mereka, cita-cita mereka 10 tahun lalu. Mereka turun dan menanam tanaman itu. Seandainya kamu tidak tebang, mungkin saat ini anak-anak dari Pedang akan disuruh bapaknya atau mama-mama tuanya yang miskin itu panjat pohon sukun, buah sukun, dan mereka bisa jual ke pasar. Panjat atau petik jambu itu bisa jual ke pasar, dan mereka bisa beli minyak tanah, beras 1-2 liter, ikan. Itu mereka lakukan. Kamu tidak pernah berpikir itu. Kenapa? Apa sebabnya? Karena kamu tidak pernah merasakan penderitaan, sakitnya bagaimana masyarakat bekerja di lapangan. Ya. Setiap hari makan minum kalian dilayani. 3 kali 1 makan. Dengan menu 4 sehat 5 sempurna. Mungkin 6, 7 itu yang lain-lain saya tidak tahu. Tetapi mereka harus keluar keringat. Harus banting tulang. Harus bekerja untuk mendapatkan. Tetapi kamu habiskan hanya dengan 1-2 menit. Saya katakan ini pembunuhan. Kamu membunuh cita-cita kerinduan mereka. Bahkan kamu membunuh iman mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang di seberang sana, ini sangat luar biasa. Saya katakan apa? Kejadian ini sangat litik dan keji. Lalu apa motivasi
PT Kisrama. Saya menduga keras. Karena mereka telah memiliki yang namanya apa? Surat keputusan. Di mana mereka memiliki 10 bidang tanah yang sudah mendapatkan SK sertifikat dari pemerintah. Yang saat ini SK sertifikat itu kami, para pendamping dan seluruh masyarakat adat masih menolak. Karena kami menduga keras sertifikat yang didapat oleh PT Kisrama itu adalah sertifikat yang kami sebut dengan apa? Aspal. Asli memang keluar dari pemerintah, tapi palsu. Kenapa palsu? Karena tidak melalui prosedur tata cara yang benar, yaitu yang disebut dengan apa? Clean and clear. Tidak clean. Karena masih di masyarakat adat masih berontak, masih tidak setuju, dan tanah itu adalah tanah sengketa, maka tidak clean. Tidak clear karena tidak melalui proses yang baik yang direncanakan oleh pemerintah sendiri. Tidak melalui rapat bersama, keputusan bersama, pemeriksaan lapangan bersama, dan deklarasi bersama. Itu semua dilanggar. Maka kami tolak itu. Tapi dengan dasar itu, kamu tega mengintimidasi, meneror agar masyarakat tinggalkan tanah air, tinggalkan tempat mereka. Ini kejam dan sangat tidak adil. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian di sana. Ini fakta. Lalu apakah kamu mengira, teman-teman saya yang saya kasih di PT Kisrama, kamu mengira bahwa masyarakat adat akan lari tinggalkan tempat itu? Mari saya kasih tahu. Masyarakat adat tidak pernah akan, satu langkah pun tidak pernah akan meninggalkan Patihau Tanggahale yang telah mereka duduki. Bahkan saya sendiri, sebagai orang pertama, perintis pertama perjuangan masyarakat adat di sana, saya katakan, saya serukan kepada masyarakat adat dari Pedang, Utrang Vair, Likong Gete, Hito Halok, dan Lewuk, jangan tinggalkan tanah yang sedang kalian duduk. Karena de facto kalian memiliki tanah itu. Mari kita berjuang dalam damai, dalam dialog. Mari kita berjuang dengan betul-betul rendah hati, tulus, melalui cara-cara yang bijaksana. Itakula babong lahir kang naruk kurang susar itan ham-hama. Ena naruk gete dari ketik, naruk ketik dari potat. Itu local wisdom masyarakat Sika. Masyarakat Sika artinya masyarakat juga di tanah air. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, lalu apakah saya menyalahkan masyarakat adat? Lalu apakah saya menyalahkan 6 orang yang sensor itu? Tidak. 6 orang yang sensor itu tidak bersalah. Karena mereka makan gaji. Mereka diperintahkan dan dibayar oleh Romo Alok. Lalu apakah saya menyalahkan Romo Alok? Tidak. Romo Alok pun tidak salah dalam hal ini. Karena dia bukan decision making. Dia bukan pengambil kebijakan dari penebangan pohon-pohon tanaman yang dimiliki oleh masyarakat di Pedang. Lalu apakah saya salahkan PT Kisrama mulai dari seluruh pemimpin, bahkan sampai pemimpin tertinggi di PT Kisrama? Tidak juga, mereka tidak salah. Lalu apakah saya salahkan para pembimbing yang di sana yang mendampingi masyarakat adat? Mereka juga tidak salah. Lalu apakah saya salahkan pemerintah Kabupaten Sika dan pemerintah seluruh bahkan sampai di Jakarta? Mereka salah? Mereka juga tidak salah. Lalu siapa yang salah? Mari saya kisahkan sedikit. Mari kita lihat di sejarah Alkitab kita Perjanjian Lama di Taman Eden. Ketika Adam dan Hawa telah melanggar perintah Tuhan, yaitu memakan buah yang dilarang, yang ada tumbuh di tengah-tengah Taman Eden, Taman Firdaus, yang digoda oleh setan, ketahuan. Setelah mereka makan, di mana Hawa mengambil buah itu digoda oleh setan, setan bohongi dia, kemudian dia memberikan juga kepada Adam. Lalu Tuhan datang dan Tuhan mengatakan, "Hoi Adam, kau di mana?" Adam bilang, "Tuhan, saya ada di sini, saya malu karena saya telanjang." Tuhan tahu pasti mereka sudah makan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kita tahu cerita ini. Tapi poin saya begini. Setelah Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan, apakah Adam dan Hawa Tuhan menyalahkan Adam dan Hawa? Pikir baik-baik.
Apakah Tuhan menyalahkan Adam dan Hawa? Tidak. Tuhan tidak menyalahkan Adam dan Hawa. Tuhan malah mengutuk ular itu. Karena ular itu adalah apa? Perwujudan daripada setan, daripada Lucifer, daripada iblis. Tuhan mengutuk ular itu. Engkau ular, saya kutuk. Kau akan berjalan dengan perutmu. Dan kau akan, makananmu adalah debu tanah. Itu Tuhan mengutuk ular. Jadi sama di tanah air, saya juga tidak menyalahkan siapa-siapa. Karena saya belajar firman Tuhan. Tetapi ingat apa yang dilakukan oleh Tuhan terhadap Adam dan Hawa. Kamu dua telah melanggar perintahku. Kamu harus keluar dari Taman Eden ini. Maka Tuhan mengusir mereka keluar. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Siapapun Anda di sana. Apakah para pendamping, saya, John Bala, Peter Ambugusi, Pinter Nena, dan semua kelompok yang ada di sana? Ataukah Anda masyarakat adat? Ataukah Anda PT Kisrama? Atau siapapun Anda? Apakah kalian mau menunggu sampai Tuhan mengusir engkau keluar daripada Taman Eden yang saya samakan dengan apa? Tanah air? Ingat, firman Tuhan itu akan terulang kembali. Dan Tuhan katakan bahwa apa? Langit dan bumi boleh berlalu, tetapi firmanku tidak pernah akan berlalu. Maka kejadian Taman Eden akan diulang kembali. Jika kita tidak sadar untuk mengakui apa kesalahan, apa kekeliruan kita. Tapi Tuhan tidak mengutuk kita yang namanya manusia-manusia yang saat ini ada di tanah air. Tapi Tuhan memperingatkan keras kepada kita. Itu. Lalu peristiwa ini berbuntut panjang. Masyarakat yang merasa dihabisi tanaman mereka, mereka melakukan protes keras kepada Romo Alo di Paroki. Terjadi keributan. Namun tidak ada kata sepakat. Besoknya lagi tanggal 20 kalau tidak salah mereka lapor ke polisi. Namun juga di polisi tidak ada penyelesaian. Dan mereka pulang dalam kesendirian mereka. Mereka pulang di dalam kekecewaan yang berat terhadap apa yang mereka lakukan. Jadi itu kisah sedikit yang saya sampaikan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Sebelum menutup YouTube saya kali ini, saya hanya mau mengingatkan bahwa 2000 tahun lalu ada seorang rasul yang namanya Paulus. Sebelum dia jadi Paulus, dia namanya Saulus. Saulus ini adalah anggota dari Sanhedrin. Dia anggota dari kelompok yang biasanya menjadi underbound daripada kerajaan Romawi yang saat itu menguasai, menjajah Israel. Saulus mendapat surat lisensi untuk membunuh daripada kelompok ini. Kelompok itu adalah kelompok yang isinya adalah imam-imam besar, ahli Taurat, orang Farisi, semuanya. Berkonspirasi dengan Herodes, lalu dia mendapat surat izin untuk membunuh. Siapa yang bunuh? Adalah orang-orang Kristen yang waktu itu ada di Yerusalem. Maka berangkatlah dia dari Tarsus ke Damaskus. Di tengah jalan Tuhan hantam dia. Tuhan sinari dia dengan sinar kemuliaan dari surga. Tuhan balikan cara pandangnya. Dan Tuhan malah pakai dia untuk menjadi rasul yang hebat. Dengar, Saulus memiliki lisensi untuk membunuh, menghabisi nyawa orang Kristen. Maka di tanah air pun ada terjadi hal yang sama. Ada sekelompok orang memiliki legalitas formal yang namanya SK. Lalu mereka dengan SK itu, mereka tega untuk menghabisi bagaimana nasib para petani, bagaimana mereka habisi pohon-pohon yang ada di sana. Sama persis kejadian. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, khususnya kepada saudara-saudara di tanah air, saya katakan tetap berdoa. Jangan melawan dengan kekerasan. Lakukan dialog negosiasi.
apapun dan tetap berdoa berpuasa. Karena saya yakin benar, mereka tidak pernah akan berhenti untuk melakukan intimidasi dan teror sampai kalian tinggalkan tanah air, tinggalkan tempat di mana kalian sudah duduki. Oleh karena itu saya katakan apa? Bertahan terus. Walaupun dunia menyingkirkan kamu, tidak ada satupun yang peduli kamu. Dengar, saya, John Bala, Peter Nenang, dan kami semua yang menjadi pendamping kalian. Kami bukan orang ecek-ecek. Kami adalah aktivis yang mempunyai hati nurani dan peduli. Kami punya jaringan di nasional bahkan internasional. Ada 144 negara yang mendukung kami. Yang telah menandatangani yang namanya apa? Declaration of Human Rights for Indigenous People. Kira-kira beberapa tahun yang lalu, mereka mendukung perjuangan masyarakat adat. Jadi kami tidak peduli. Dan kami sudah apa? Kami sudah menggadaikan leher kami untuk masyarakat adat. Dimanapun. Bukan hanya di tanah air. Di seluruh Indonesia dimanapun. Kami akan berjuang. Tapi kami berjuang dalam damai sejahtera. Kami berjuang dalam diskusi, dialog. Dalam negosiasi. Dalam proses-proses yang aman. Proses-proses yang berbudaya. Tidak dengan cara-cara intimidasi teror. Baik, saya selesai dengan YouTube saya. Saya adalah burung elang hitam, tua, renta, buta lagi. Tapi saya dipesan untuk menyampaikan kabar kebenaran firman Tuhan. Maka setiap YouTube saya akan saya dasari dengan kebenaran firman Tuhan. Saya stop berbicara, tapi saya yakin betul Tuhan tidak pernah akan stop untuk mengawasi kita. Kita ini telanjang di mata Tuhan. Tuhan tahu siapa kita. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, jika sepakat dengan saya, sebarluaskan YouTube ini agar mari kita melakukan perang yang namanya apa? Perang media, perang informasi. Sekian dan terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.